Di episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Xiao Yan telah meratakan pasukan Yun San di gerbang Zhenggui, dan setelah meratakan itu, Xiao Yan pun mengetahui bahwa sekarang Yun San akan menyerang klan Mid-Air yang melindungi klan Xiao, yang membuat Xiao Yan dan semua para pasukannya menuju klan Mid-Air. Di sisi lain, kita telah melihat bagaimana Yun San telah menyuruh para pasukannya untuk menyerang klan Mid-Air. Akhirnya peperangan besar di klan Mid-Air tidak terhindarkan. Dalam perang besar ini Hai Bodong dan Primer Tengsan, yang menghadapi para pasukan dari Sekte Mystic Cloud ini. Setelah Hai Bodong dan Primer Tengsan sampai, mereka melihat Yundu dan Yunsa, antek-antek Mystic Cloud. Ternyata sekarang mereka sudah berada di tingkat Do Huang. Hai Bodong, dia merasakan ada aura aneh di tubuh mereka. Ini sangat tidak wajar, mereka dengan cepat menembus tingkat. Sepertinya Yun San telah melakukan hal sesuatu kepada mereka. Primer Tengsan dia juga heran, karena Yundu dan Yunsa dia tahu sebelumnya, masih berada di tingkat Doang Bintang 4, namun sekarang mereka telah berada di tingkat Do Huang. Akhirnya peperangan pecah. Hai Bodong dia menghadapi Yundu dan Yunsa yang berada di tingkat Do Huang. Para pasukan Sekte Mystic Cloud pun telah memasuki kota, untuk memusnahkan klan Mid-Air. Akhirnya jeritan pertempuran terdengar, terlihat darah pun keluar di mana-mana. Sekarang ibu kota telah dipenuhi oleh orang yang sedang bertempur. Cerita berpindah kepada Jalau dan ketua lain. Terlihat Jalau dan Nalanji mereka pun melihat pertempuran dahsyat ini. Namun mereka pun tidak bisa membantu. Karena jika mereka membantu mungkin Yun San akan muncul. Itu akan lebih buruk membuat mereka pun tidak mampu bertindak. Dalam perang ini, klan Mid-Air akan benar-benar dihancurkan. Habis-habisan diserang oleh para pasukan Yun San. Bahkan Hai Bodong pun dia harus terluka parah akibat peperangan ini. Karena Hai Bodong harus menghadapi beberapa ketua seorang diri. Bahkan di sini Hai Bodong pun hampir mati akan diserang oleh para pasukan Yun San, dengan serangan gabungan. Namun untung saja ketika Hai Bodong akan diserang bersama-sama, dari atas langit seseorang misterius muncul, yang langsung menahan serangan dari para ketua Sekte Mystic Cloud ini, yang tentu membuat semua orang pun sangat terkejut dengan kemunculan sosok misterius ini. Yang tidak lain itu adalah Sang Matic Glory Xiaoyan yang membawa pasukan dari Akademi dan Black Corner yang membuat semua orang pun menjadi kaget. Pasukan di Black Corner, yang tentu para pasukan dari Yun San pun mereka sangat kaget dengan sosok misterius dengan memimpin pasukan besar. Tua, antek-antek Yun San bertanya, "Siapa kamu mengikuti urusan Sekte Mystic Cloud?" Orang misterius itu berkata, "Aku adalah Xiaoyan Sang Matic Glory. Aku telah kembali untuk membalaskan dendam." Tentu para ketua kaget. Mereka berkata, "Xiaoyan, kamu hanya bocah sombong, tidak kusangka kamu berani kembali. Kami akan membuat kamu turu." Xiaoyan berkata, "Kamu yakin, Dek? Mau lawan Matic Glory?" Xiaoyan berkata, "Jadi hanya segitu kemampuan kamu, Dek? Pantas saja Sekte Mystic Cloud tidak mampu menguasai benua ini." Setelah itu, Xiaoyan bertepuk tangan, dan aura kekuatan besar pun muncul dari atas langit. Tiba-tiba angin kencang muncul dibarengi dengan 10 orang yang menuju ke arah Xiaoyan. 10 orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar, membuat para ketua Sekte Mystic Cloud terkena mental. Aura kekuatan besar pun muncul dari 10 orang ini. Hai Bodong pun menoleh dan dia sangat terkejut dengan munculnya 10 orang kuat ini. Hai Bodong berkata, "Xiaoyan, apakah mereka ada orang-orangmu?" Xiaoyan mengatakan, "Benar, mereka adalah orang-orangku." Hai Bodong dia sangat kagum kepada Xiaoyan, karena sekarang Xiaoyan telah menjadi orang hebat. Hai Bodong tidak mengira anak kecil yang dulunya dia lindungi. Sekarang dia yang melindungi. Pun berpindah kepada Yundu dan Yunsa. Dia pun sekarang melihat aura membunuh dari Xiaoyan yang membuat hatinya ketakutan. Sekarang para ketua pun menyadari kekuatan Xiaoyan berada di depannya telah meningkat. Mereka pun tidak tahu mereka akan sanggup atau tidak melawan Xiaoyan. Mereka berpikir apakah ini kehidupan terakhir mereka. Setelah itu dari belakang maju seseorang mendekati Xiaoyan, yang tidak lain Lin Yan, orang kuat dari Jawa. Dia mengatakan, "Inikah Sekte Mystic Cloud?" Akhirnya aku melihatnya. Ternyata mereka memiliki formasi yang bagus dengan 5 doang dan 2 dohuang untuk meratakan salah satu klan. Xiaoyan pun mengatakan kepada semuanya, "Jangan lepaskan siapapun.
dengan serentak Lin Yan pun dia langsung mengeluarkan doki yang sangat mengerikan. Bahkan dokinya tidak kalah dari antek-antek Yun San. Melihat hal itu, Yun Du walaupun dia sudah terkenal mental akibat aura yang dikeluarkan Xiaoyan, dia dan para ketua yang lain, mau tidak mau dia harus berhadap dengan Xiaoyan. Setelah itu Yun Du dan para ketua lain mengatakan kepada para prajurit sekte Mystic Cloud, kita akan bertarung sampai mati, kita tidak boleh membuat ketua sekte kecewa. Akhirnya peperangan besar pun terjadi lagi. Sekarang para prajurit dari sekte Mystic Cloud bersiap untuk menyerang kelompok dari Xiaoyan. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang masih bersama Hai Bodong, dan mengatakan kepada Hai Bodong, apakah Hai Bodong masih bisa bertarung saat ini? Hai Bodong pun dia mengatakan, tentu saja aku masih bisa walaupun aku telah terluka. Xiaoyan pun mengatakan kepada Hai Bodong untuk menahan 2 orang Do Huang yang sebelumnya, dan 7 doang akan dilawan teman-teman yang dia bawa. Sedangkan aku akan meratakan pasukan yang telah masuk ke kota, yang menyerang orang-orang klan Mid-Air. Hai Bodong pun mengatakan baiklah, dan setelah percakapan itu, akhirnya mereka pun berpencar. Lin Yan dan Jian dan juga yang lain mereka pun melawan 7 doang sekte Mystic Cloud. Tentu saja Jian si bocil kematian. Dia dengan senang hati menghajar satu persatu. Jian berkata mending latihan dulu dek di klasik. Sedangkan Xiaoyan dia pergi menuju kota yang telah diserang oleh prajurit Mystic Cloud. Xiaoyan dia membabat satu persatu pasukan sekte Mystic Cloud yang mencoba menghabisi klan Mid-Air. Tentu saja dengan kekuatan sekarang, menghajar pasukan kelas epik ini cukup mudah bagi sang Mythic Glory 50.000. Dan setelah itu akhirnya Xiaoyan pun melihat Yapei kembali, yang berada di klan Mid-Air. Xiaoyan langsung menghampiri Yapei dan berkata, setelah 3 tahun akhirnya kita bertemu lagi. Yapei yang melihat Xiaoyan kembali senang. Xiaoyan dia mengatakan sekarang Yapei semakin bohai. Yapei dia tersenyum melihat Xiaoyan akhirnya kembali ke Jiama setelah sekian lama. Xiaoyan pun berterima kasih karena selama 3 tahun lamanya dia menghilang. Yapei lah yang menjaga keluarga Xiao. Xiaoyan pun meminta maaf karena selama 3 tahun ini, Yapei harus menanggung beban menjaga keluarganya. Yapei pun mengatakan, Xiaoyan lebih baik kamu menemui kakak pertamamu. Dia telah menunggu kamu selama ini. Dan benar suara terdengar memanggil Xiaoyan, yang tidak lain itu Xiaoding kakak pertama Xiaoyan. Xiaoding dia sangat senang melihat Xiaoyan yang sekarang sehat. Xiaoyan langsung menghampiri kakaknya. Dia melihat kakaknya duduk di kursi roda. Xiaoyan yang melihat kakaknya duduk di kursi roda, tentu saja membuat hati Xiaoyan terluka. Sekarang kakaknya cacat. Xiaoyan pun langsung dia menunduk di hadapan kakaknya. Xiaoyan mengatakan kakak pertama telah banyak mengalami penderitaan selama aku tidak ada. Xiaoding pun mengatakan Xiaoyan aku baik-baik saja. Aku hanya mengalami sedikit luka di kakiku. Mungkin ini semua akibat Xiaoding waktu itu bersama Xiaoli, yang diserang oleh pasukan sekte Mystic Cloud dan juga Hall of Soul. Dan pada waktu itu Xiaoding terkena serangan rantai hitam milik Hall of Soul membuat dia luka fatal tidak mampu berjalan lagi. Namun untung saja pada waktu itu, Hai Bodong muncul membuat Xiaoli dan Xiaoding berhasil lolos. Itu semua yang membuat kakak pertama Xiaoyan jadi cacat. Xiaoyan dia masih bersedih dan sangat marah kepada sekte Mystic Cloud, apa yang telah mereka lakukan kepada kakaknya. Xiaoding pun berkata Xiaoyan, aku juga tahu ketika kamu meningkatkan kekuatan, kamu pun mengalami penderitaan yang tidak aku alami. Aku juga tahu sejak dahulu kamu selalu menderita dalam kehidupan ini. Xiaoyan pun mengatakan kepadanya kakak di masa depan pasti aku akan membuat penderitaan klan Xiao ini hilang. Setelah itu Xiaoding pun mengatakan kepada Xiaoyan, Xiaoyan lebih baik kamu sekarang menyelesaikan masalah yang ada di sini terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa mengobrol sambil menghisap rokok Magnum. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan baiklah kakak. Dan setelah itu Xiaoyan pun pergi kepada Yapei kembali. Xiaoyan mengatakan kepada Yapei agar menarik pasukan klan Mid-Air. Sekarang aku yang akan mengalahkan para bocah-bocah itu. Setelah mendengar itu, Yapei pun menarik pasukannya. Karena Xiaoyan yang maju ke arah depan, cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang mengeluarkan api surgawi hijau gelapnya.
membuat area di sekeliling pasukan tersebut menjadi panas. Xiaoyan pun di saat bersamaan mengeluarkan api tidak terlihatnya. Xiaoyan sangat marah kepada Sekte Mystic Cloud karena telah menghancurkan klan Xiao. Dengan amarah yang memuncak, Xiaoyan dengan api surgawi dia membakar para prajurit dari Sekte Mystic Cloud, yang membuat lebih dari setengah pasukan Sekte Mystic Cloud terbakar hangus oleh panas api surgawi milik Xiaoyan. Sekarang para pasukan yang lain pun tentu sangat ketakutan, dan banyak dari mereka melarikan diri dari Xiaoyan. Sekarang pasukan yang selamat mereka mencoba melarikan diri dari klan Mid-Air. Di sisi lain klan Mid-Air dan para ketua, mereka yang melihat amukan dari Xiaoyan yang menghabisi para pasukan Sekte Mystic Cloud, mereka pun sangat kaget dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang. Cerita pun berpindah kepada Yapei yang melihat bagaimanakah kekuatan mengerikan Xiaoyan. Dia tidak mengira setelah 3 tahun Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, mungkin sebanding dengan Yunsan. 还有谁想来试试的吗？ Sekarang antek-antek Yunsan mereka semua tidak berdaya di hadapan Sang Metik Glory. Xiaoyan dengan mudah meratakan mereka semua. Sekarang telah banyak korban berjatuhan dari pasukan Sekte Mystic Cloud. Kemudian setelah Xiaoyan menghancurkan semua pasukan Sekte Mystic Cloud, tiba-tiba dari arah belakang muncul pasukan memakai baju besi, yang ternyata itu adalah pasukan dari Kekaisaran, yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Jalao. Xiaoyan pun melihat pasukan tersebut dan mengatakan, "Lo telat asu." Yapei juga mengetahui bahwa itu adalah prajurit dari Kekaisaran yang sudah telat datang. Mungkin mereka datang karena muncul Xiaoyan, dan begitu pula kakak Xiaoyan Xiaoding. Dia berpikir para pasukan Kekaisaran datang dia hanya untuk mendekati Xiaoyan. Xiaoyan pun mengetahui sejak dahulu bahwa keluarga Kekaisaran sangat tertarik kepada kemampuan Xiaoyan yang sangat luar biasa. Mereka pun pasti mengetahui jika di masa depan Xiaoyan mampu menjadi salah satu orang kuat, dan jika tidak memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan, itu akan merugikan bagi mereka. Kemudian diperlihatkan Yao Yue, pemimpin pasukan Kekaisaran, memerintahkan pasukannya untuk menangkap pasukan Sekte Mystic Cloud yang masih tersisa, karena berusaha menghancurkan klan Mid-Air. Para pasukan Sekte Mystic Cloud yang masih hidup mereka pun tidak mampu bergerak, karena mereka barusan sudah terkena mental akibat amukan Sang Metik Glory yang sangat mengerikan. Yao Yue dia menatap Xiaoyan dan dia mengatakan, "Sudah lama kita tidak bertemu. Apakah aku harus memanggilmu Tuan Muda Xiaoyan?" Xiaoyan pun mengatakan kepadanya, "Panggil aku Sang Metik Glory Xiaoyan." Yapei mengatakan kepada Xiaoyan dia adalah putri keluarga Kekaisaran. Xiaoyan pun mengingat wanita itu di saat kompetisi alkemis 4 tahun lalu. Namun Xiaoyan dalam hatinya dia mengetahui apa niat keluarga Kekaisaran, dia mencoba menolong namun terlambat. Dia hanya ingin mendekatinya. Yao Yue berkata, "Aku minta maaf karena telah terlambat mengirim bantuan kepada klan Mid-Air. Ini semua karena aku harus menyiapkan prajurit terlebih dahulu yang memakan waktu lama." Namun Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia akan pergi sekarang. Dia akan membantu pertempuran yang lain. Xiaoyan dia bersikap dingin kepada keluarga Kekaisaran, karena Xiaoyan yang sangat marah jika berniat membantu harusnya datang lebih awal. Dengan seketika Xiaoyan pun terbang ke atas langit, dia menuju Hai Bodong yang menghadapi dua ketua sebelumnya. Walaupun Hai Bodong dalam pertarungan ini, dia masih unggul. Hai Bodong masih sangat sulit untuk mengalahkan mereka berdua, yang pada akhirnya kilatan cahaya hijau muncul, yang tidak lain itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang sampai di tempat Hai Bodong, dia tanpa basa-basi langsung menghantam dua ketua bertingkat Do Huang itu, membuat dua ketua itu langsung memuntahkan darah. Namun Xiaoyan tidak sampai di situ. Xiaoyan yang melihat dua ketua itu masih mampu bangkit, Xiaoyan pun langsung mendekat kepada mereka dan menghantam mereka untuk kedua kalinya, yang membuat mereka pun terpental sampai menabrak dinding.
Amukan Xiaoyan ini tentu membuat semua orang pun sangat terkejut karena Xiaoyan dia mampu mengalahkan dua orang elit Do Huang sekaligus. Tentu saja ini adalah hal yang sangat mengerikan bagi orang yang melihat amukan dari sang matik Glory Xiaoyan. Sekarang dua ketua tingkat Do Huang itu, dia memuntahkan darah dan mereka harus tewas. Xiaoyan mengatakan, gimana Cil? Enak aku buat turu, mending main di klasik jangan sok kalau masih epic glory. Bodong yang melihat kekuatan dari Xiaoyan, dia benar-benar sangat kagum. Hai Bodong merasa sekarang Xiaoyan adalah orang yang sangat berbeda dari yang dulu. Hai Bodong sekarang mungkin dia tidak khawatir lagi jika Xiaoyan berhadapan dengan Yunsan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun sekarang menatap istana sekte Mystic Cloud dari klan Mid-Air. Tentu saja Xiaoyan menantikan hari ini di mana dia akan membalas dendam apa yang dilakukan Yunsan kepada keluarganya. Cerita pun berpindah kepada istana Mystic Cloud kepada Yunsan. Yunsan yang sedang bertapa di gua hantu. Dia pun merasakan aura kekuatan yang sangat besar yang dia kenal. Yunsan pun mengatakan apakah dia sudah kembali datang ke Jiama ini. Dan begitu pula Yun juga merasakan kekuatan besar yang dia kenal 3 tahun lalu.